Tapi sekarang kita masuk di kitab Al-Mulakhas. Kasihan udah lama nggak dibaca ini. Tapi kita di bab apa nih? Tatayur ya. Nanti di 2 hadis terakhir dari yang pertama dari Ibnu Mas'ud dulu. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimallah. Jadi bedanya musannif dengan muallif ya kawan. Kalau kitab itu kitab syarah ya, atas matan kitab, maka qala al-musannif maksudnya sahibul matni. Kalau musannif yakni pemilik matan. yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka baca qala al-musannif. Nanti qala al-muallif yaitu syarih. Qala al-muallif yaitu asy-syarih. Ini bedanya antara musannif dan muallif. Istilahnya sama, cuman para ulama membedakan itu. Musannif dengan muallif. Qala al-musannif rahimahullah wa an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan secara marfu'. Marfu' yakni sampai kepada Nabi gitu. Cuman marfu' ini ada marfu' hakiki, ada marfu' hukman. Marfu' hakiki memang tegas di situ Nabi bersabda. Tegas Nabi bersabda. Tegas Nabi berbuat, itu marfu' hakiki. Adapun kalau marfu' hukman adalah perkataan sahabat yang mereka sandarkan sampai kepada Nabi dengan perkataan fi hadin Nabi, di zaman Nabi, atau ala sunnah, di atas sunnah misalnya, atau dengan perkataan apa di zaman Nabi sesuai sunnah ya, atau perkataan-perkataan yang menunjukkan itu adalah terjadi di zaman Nabi. Itu namanya marfu' hukman. Kata Ibnu Mas'ud yang disandarkan kepada Nabi, yani ini sabda Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah syirik. Diulang sampai 2 kali oleh Nabi. Wa ma minna illa, dan tidak ada antara kita kecuali pasti terjatuh kepada tatayur, tiarah tersebut. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Yani setiap kita itu kena dengan yang namanya tatayur. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi wa sahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkannya wa ja'ala akhirahu, dan Imam Tirmidzi menyatakan bahwa ucapan yang akhir, yani wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakkul. Ya, kata Imam Tirmidzi ini merupakan perkataan Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi. Ya, bukan perkataan Nabi. Sebagaimana kata Imam Tirmidzi disebutkan, ya, yaqulu fi hadzal hadits wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Hada indi qaulu Abdullah bin Mas'ud. Ini menurut saya, kata Imam Tirmidzi, perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Dan itu benar para ikhwan, sebagaimana kata Syekh Fauzan bahwa ini betul perkataan Ibnu Mas'ud, karena kalau Nabi berkata itu kayak tidak mungkin masa Nabi berbuat syirik walaupun syirik kecil. Ya kan? Kalau itu dianggap sabda Nabi, maka seolah-olah tiada di antara kita kecuali pasti jatuh kepada tatayur, termasuk Rasulullah juga. Ya. Maka ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud yang masuk ke dalam matan. Ini namanya mudraj dalam ilmu hadis. Mudraj itu adalah tambahan lafaz. Kalau di dalam matan bisa disebutnya mudraj matan. Jadi mudraj tambahan lafaz bisa dalam matan hadis, bisa dalam rawi. Ya. Contohnya rawi namanya Abdullah bin Salam misalnya, Abdullah bin Salam. Ternyata di situ ada tambahan Abdullah bin Ahmad bin Salam. Ini jadi akan mempengaruhi kalau ada keabsahan hadis nantinya. Nah, intinya itu disebut mudraj, ya, mudraj tambahan. Taib. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Kenapa? Kata Syekh Fauzan di sini menjelaskan, qala al-muallif lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Kenapa tiarah disebut syirik? Karena di dalam tiarah terdapat ta'alluqul qalb.
ta'alluqil qalb, keterkaitan hati, ala ghairillah, kepada selain Allah, itu kepada benda yang dia tatayurkan. Kalau kepada angka 13 berarti ada ketergantungan hati kepada angka 13 itu. Ya kan? Dan tiara apa jamaah tiara? Tiara artinya at-tasya'um bi mar'iyyin atau masmu'in atau ma'lumin. Menganggap sial terhadap sesuatu yang dia lihat, yang atau dia dengar, atau yang dia ketahui. Padahal sebenarnya nggak ada kaitan dengan, tidak ada kaitan sebab sama sekali. Ya. Maka tiara itu para ikhwan syiriknya syirik kecil. Karena dia menjadikan sebab kesialan kepada sesuatu yang dia bukan sebab. Bukan sebab baik secara syariat ataupun secara al-kauniyah, qadariyah, bukan. Sekarang angka 13, kenapa disalahkan angka 13? Enggak ada kaitannya sama sekali. Ya. Makanya sesuatu yang dia jadikan sebab padahal bukan sebab, ini syirik kecil. Seluruh berkaitan asbab syirik kecil awalnya, baru kemudian menjadi syirik akbar kalau asbab ini diyakini berpengaruh dengan sendirinya, baru itu syirik akbar. Jadi yang membuat celaka itu memang angkanya, bukan Allah. Tapi syirik kecil itu ketika mengatakan angka 13 itu adalah asbab sial angka 13 itu. Tapi yang mendatangkan, yang menciptakan, yang menjadikan musabibnya kesialan itu ya Allah. Tapi sebabnya angka, ini syiriknya kecil. Tapi kalau angka 13 yang membuat sial itu angka yang menciptakan kesialan, ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Dan contoh-contoh banyak. Ya, tiara seperti melihat jenazah atau apalagi biasanya. Termasuk kedutan mata itu jemaah, oleh apa biasa? Kedutan mata sing sebelah. Itu apa maksudnya? Sama. Hah? Cuman yang namanya tiara itu kaitannya dengan anggapan sial, itu yang paling dominan. Anggapan sial. Adapun ada tiaroh yang halal, Nabi suka, yaitu al-fa'al. Al-fa'al itu ya tiaroh sebenarnya. Tapi karena optimisme, yakni ada unsur baik sangka kepada Allah, maka disukai dan dibolehkan. Ya jemaah. Itu namanya al-fa'al. Jadi al-fa'al itu mirip tiaroh juga. Maka Nabi mengatakan di antara tiaroh yang aku suka adalah al-fa'al. Tapi dia boleh dan tidak syirik. Karena bedanya kalau al-fa'lu itu adalah baik sangka kepada Allah, tapi kalau at-tiara itu buruk sangka kepada Allah dia. Akan datang sial, padahal tidak ada. Tapi kalau al-fa'lu itu ada unsur baik sangkanya kepada Allah. Ketika berjalan di tengah jalan ketemu Pak Selamat, dia berbaik sangka kepada Allah karena akan insyaallah mendapatkan keselamatan. Itu namanya al-fa'l. Ketika sakit, dengar ada orang mengatakan ucapan. Jadi ucapan-ucapan baik yang terdengar, lalu dia optimis, itu namanya al-fa'l. Makanya jemaah sekalian, bertafaul dengan hal yang baik-baik itu boleh. Seperti misalnya, memberi nama soleh, kita bertafaul supaya anaknya apa? Soleh. Itu boleh. Bertafaul. Nabi selalu bertafaul dengan mendahulukan kanan. Karena kanan itu lambang kebaikan. Lambang keberuntungan kanan itu. Maka Nabi mendahulukan kanan. Karena Nabi SAW yujibuhu tayammun. Nabi itu suka dengan mendahulukan kanan. Itu bentuk tafaul. Memberi nama yang baik. Termasuk ucapan kita, ikhwan. Kalau ucapan kita, ucapan yang baik-baik. Maka itu nanti akan muncul optimisme. Maka selalulah baik. Kalaupun ada kejadian apapun. Anak kita jatuh misalnya, anak kita jatuh ya. Anak kecil jatuh. Kita ucapkan selalu yang baik. Khair insyaallah nak, selamat nak, khair insyaallah. Ini ndak anaknya jatuh langsung mati kau. Mati katanya. Kadang-kadang dia nepuk jidat sendiri, mati aku, mati betulan. Jadi selalu khair, selalu baik. Jadi untuk supaya orang itu optimis. Ya. Baik. Wa ma minna illa fihi idmarun
Wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita kecuali. Fihi idmarun, di situ terdapat makna yang tersirat, dan takdiruhu wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Jadi di situ ada kata-kata yang tersembunyi tidak dicantumkan, maka takdiruhu asumsinya adalah wa ma minna illa ila apa? Ila waqa'a fi qalbihi. Kecuali pasti terjadi pada hatinya ada sesuatu dari tiara. Ya. Namun yudhibuhu bi tawakkul, ai at-tawakkul 'ala Allah. Jadi maksudnya mungkin antum ada perasaan itu ya, ketika mungkin mendengar suara burung gagak di atap rumah. Ini biasanya katanya ada orang mau mati, atau kalau ketika berjalan ada iring-iringan jenazah, ini tanda sial, sehingga dia buang sialnya dengan melempar recehan. Harusnya bukan receh, kalau sial ya 200.000 lah atau 300.000. Ya. Taib, ini kadang muncul, maka hilangkan dengan tawakal. Dan itu adalah terapi secara perbuatan hati. Namun ada lagi terapi lisannya dengan membaca doa Allahumma la khaira ila khairuka wa la tayra ila tayrika wa la ilaha ghairuka. Taib ya. Tawakkul fi jalbin nafi' wa daf'i dhurri yadhhabu tiyarah atau yudhibu tiyarah. Jadi bertawakal kepada Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, yakni yudhibu tiyarah, itu akan menghilangkan perasaan tiara. Karena tiara itu di hati jemaah ya. Tiara itu adalah kesyirikan yang ada dalam hati, maka disebut syirik khafi. Syirik khafi. Kalau menggantungkan jimat itu syirik jali dalam perbuatan. Kalau tiara, riya, itu semuanya syirik khafi dalam hati. Ya. Akhiruhu min qali Ibnu Mas'ud atau akhirahu. Ya, yang di akhirnya itu pada perkataan wa ma minna, ya kan? Ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh rawi hadis juga. Wa huwa shawab, kata Syekh Fauzan hafizahullah, dan itu betul. Li'annaha syirkun, karena tiara itu adalah syirik. Wa nabi ma'sumun minasyirki, sementara nabi itu terpelihara maksum dari perbuatan syirik. Adapun kalau namanya para sahabat ya namanya syirik-syirik kecil ya. Bisa hal itu terjadi. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, Nabi mengkabarkan, wa yuqarriru al-ikhbar, dan Nabi mengulang pengkabaran tersebut, atiyaratus syirkun gitu. Untuk supaya apa? Liyataqarrara madmunuhu fil qulub, supaya tertanam kandungannya itu di dalam hati. Diulang. Dan ini perlu para jemaah untuk menguatkan hafalan, itu diulang. Ya. Nabi kadang mengulang. Demikian pula kita dalam doa juga dianjurkan mengulang doa sampai 3 kali. Jadi pengulangan ini perlu penting dalam menghafal ilmu, dalam membaca ya. Jadi bahwasanya apa? Kandungan yang dimaksudkan Nabi bahwa tiara itu syirik, lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'idh dhanni bihi. Karena terdapat keterikatan hati kepada selain Allah dan juga ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya hadis dengan bab tiara atau bab tatayyur? Annal hadis yadullu ala anna tiara syirkun. Hadis menunjukkan bahwa tiara itu syirik. Taib. Pelajaran dari hadis yang pertama, anna tiarata syirkun li'annaha fiha ta'alluqul qalbi ala ghairillah. Bahwa tiara itu syirik karena dia ada keterkaitan hati kepada selain Allah. Yang kedua, masyru'atu takriri ilqa'il masail al-muhimmah. Disyariatkannya ya, tikrari ilqa'il masail. Mengulang ilqa'il masail. Menyampaikan pertanyaan atau hal yang penting. Menyampaikan masalah-masalah yang penting. Untuk supaya litahfadha, supaya menghafalnya ya, wa tastaqira fil qulub, dan supaya juga menetap di dalam hati. Kemudian anallaha yudhibu tiyara bit tawakkuli alaih, bahwa Allah menghilangkan tiara dengan tawakal. Tawakal ini penting para ikhwan. Ibadah yang agung tawakal itu.
Yani hati bergantung kepada Allah dengan mengambil usaha. Jadi tawakal artinya apa? At-tawakkul artinya i'timadul qalbi 'ala Allah bi ittiqadil asbab syar'iyyah. At-tawakkul huwa, tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, menggantungkan hati kepada Allah, bi ittiqadil asbab, dengan mengambil sebab asy-syar'iyyah yang disyariatkan. Jadi 3 poinnya tawakal itu. 1, menggantungkan hati. 2, usaha. 3, usahanya halal. Karena kedukun pun usaha. Kedukun juga usaha, tapi tidak halal. Ya. Apalagi sekarang para ikhwani, ketika kita di posisi ini, di mana dolar katanya menguat, rupiah melemah, kemudian juga harga-harga naik, maka ditekankan kaum muslimin untuk memperkuat ketawakalan dia kepada Allah. Benar banyak yang disampaikan para ulama bahwa Allah yang memberi rezeki saat dolar turun, demikian pula Allah yang memberi rezeki saat dolarnya naik. Ketika harga turun, Allah yang memberi rezeki. Ketika harga-harga naik, Allah juga yang memberi rezeki. Yang kedua, taubat jemaah. Perbanyak istighfar. Ketika barang-barang itu naik, dan naiknya barang karena maksiat, para ulama salaf selalu, dan para ulama kita selalu menghantarkan hamba-hamba Allah ini ketika terjadi apapun problem selalu kepada akhirat. Ketika harga-harga naik itu sebab maksiat, maka fakhfaduha bil istighfar, maka turunkan harga-harga dengan istighfar. Semuanya, presiden istighfar, rakyat semua, menteri istighfar semuanya. Ya. Terus yang ketiga adalah perbanyak berbuat kebaikan. Hindari hal-hal kedzaliman. Ya. Jadi ternyata yang namanya harga murah itu kan nikmat cuma. Nikmat. Harga naik itu musibah. Maka nikmat dicabut oleh Allah karena sebab apa? Nikmat dicabut oleh Allah karena sebab apa? Maksiat. Maka turunkan harga dengan bertobat. Banyak-banyak berbuat baik. Lalu hindari kedzaliman baik rakyat, baik penguasa kepada rakyat, baik pimpinan kepada bawahan, baik sesama manusia dalam pergaulan. Karena kedzaliman hanya mengantarkan keterpurukan dalam ekonomi. Ya. Terus juga nasihatnya kata para ulama di musim sekarang ini untuk berhemat. Jadi artinya tidak membeli sesuatu yang memang mungkin belum perlu, belum hajat. Banyak di antara kita ini belum hajat membeli barang, beli sesuatu, tapi dia paksakan. HP masih bagus, masih beli HP yang baru. Ibu-ibu beli tas ada sampai 12 macam tasnya itu. Padahal dipakai satu. Apa ibu-ibu kalau ke pasar kemana bawa tas ke mall misalnya atau ke kondangan, tasnya berapa? Langsung 7 dipakai? 1 toh. Tapi ini sampai 12 model cuma. Sepatu juga. Ya. Ini tabdzir. Bahwa orang yang berbuat seperti itu kanu ikhwana syayatin, saudaranya setan waliyadzubillah. Taib ya, jadi kalau ada nasihat seperti ini, itu katanya ini penjilat pemerintah dan semisalnya. Jadi mereka tuh maunya pemerintah disalahkan. Ya, padahal kesalahan bukan hanya di pemerintah, semuanya bersalah kalau masalah harga naik. Kalau masalah ada krisis ekonomi seperti ini. Ya. Dan jaga lisan-lisan kita para ikhwan di musim sekarang ini. Jaga tulisan-tulisan kita di media sosial. Nabi mengatakan apa? Man ra'a min amir syai'an yaqrahu falyasbir alaih. Kalau di antara kalian melihat pemimpinnya tidak disukainya karena kebijakannya barangkali, maka sabar kata Nabi. Karena pemimpin zalim adalah musibah, dan musibah hadapi dengan apa? Dengan teriak-teriak demo dengan bersabar. Tentu bukan berarti diam. Yang punya kemampuan dalam bidang ekonomi misalnya sampaikan. Namun caranya kata Nabi, man arada ayan sultan fala yubnihi alaniyah. Barang siapa yang ingin mensati pemimpin maka jangan terang-terangan. Walakin yakhudhu biyadihi, namun ambil tangannya. Falyakhlu bihi, lalu berdua-duaan 4 mata. In qabila minhu fadaka, kalau diterima alhamdulillah. Wa illa kana qad adallahi alaih. Maka kalau tidak, maka kita sudah menyampaikan. Ya.
Jadi kenapa kita melarang demo, melarang memberontak? Karena itu kemaslahatan. Baik kemaslahatan pemimpin, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan negara secara umum. Karena kalau dibiarkan nanti pemberontakan terjadi, yang diawali dari demo misalnya, maka akan yang muncul adalah chaos yang akan muncul. Bahkan ada sekarang netizen tuh ngomong, wis Nepalkan aja katanya. Emang mau seperti Nepal yang hancur kacau balau kayak gitu? Ya, demikian ya, emosi sesaat, maka semoga Allah menjaga negeri ini. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan kemampuan, kekuatan kepada para pemimpin kita. Baik, berikutnya wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad min hadis Ibnu Amr, dari hadis Ibnu Amr, man radathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang radathu tiyarah, barang siapa yang tiarah menahan dia dari hajatnya, yakni dia enggak jadi karena tiarah, maka faqad asyra, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Kalau ada orang tidak jadi beli rumah karena angkanya 13, maka jatuh pada syirik. Tapi ada orang tidak jadi beli rumah yang nomor 13 karena dananya belum cair, itu bukan syirik. Karena nggak ada kaitan dia. Jadi antum ini tantangan, kalau antum beli rumah atau beli sesuatu angkanya 13, ya, maka tantangan, tawakal kepada Allah, baca doanya, maka Allah akan berikan keberkahan. Kalau ya Rasulullah, maka kafaratu dzalik? Wahai Rasulullah, apa kafaratnya kalau orang jatuh kepada tiara seperti itu? Qala, kata Nabi, an yaqul, hendaklah dia membaca Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari sisimu, wala tayra, dan tidak ada kesialan kecuali sialan yang diciptakan oleh engkau, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau. Walau min hadis Al-Fadl bin Abbas, dan juga riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Al-Abbas sebenarnya itu. Taib, innama tiyaratu ma amdoka au raddaka. Sesungguhnya orang dikatakan jatuh pada tiara adalah apabila ma'amdoka, apa yang mendorongmu untuk melanjutkan sesuatu atau menahanmu. Ya, itu juga tiara. Ya. Berarti di sini adalah pembahasan tentang apa para ikhwan? Tentang dobit patokan seseorang jatuh tidaknya kepada tiara. Jadi ketika dia memberhentikan aktivitasnya, jatuh pada tiara. Ya, jatuh dia pada tiara tersebut. Taib tarajim sekarang. Ibnu Amr, siapa dia? Abdullah bin Amr bin Al-As. Di antara seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ahadus sabiqin al-muksirin. Salah seorang sahabat yang termasuk juga as-sabiqun al-awwalin, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Lalu yang kedua Al-Fadl, yani Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abi Muttalib. Ya. Al-Fadl ini dikenal kegantengannya para jemaah. Maka pernah ketika haji wada, Al-Fadl ini dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada wanita cantik yang terbuka wajahnya. Maka Al-Fadl langsung menolehnya. Lalu oleh Nabi dipalingkan wajah Al-Fadl karena khawatir menimbulkan nanti fitnah. Makanya nih, ibu-ibu yang cantik-cantik justru harus pakai cadar. Jadi pakai cadar itu sangat ditekankan kepada yang cantik-cantik justru. Karena menimbulkan fitnah. Bukan berarti yang jelek boleh terbuka, enggak juga. Karena yang namanya wanita, fitnah bagaimanapun wanita tetap fitnah ketika keluar rumah. Maka ditutup lebih afdol. Ya. Walaupun terlepas khilafiyah ulama tentang cadar jemaah ya. Tapi bagaimanapun tetap cadar itu afdal, cadar itu sunnah, cadar itu baik. Gitu. Faqad asyraq li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah bittafatihi ila ghairihi. Ia telah melakukan syirik karena dia tidak memurnikan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biltifatihi, dengan melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menoleh kepada selain Allah. Kafaratu dzalik, yakni apa yang
bisa menggugurkan kesalahan ma yaqau minat tiarah, apabila jatuh kepada tiarah, maka dia membaca doa tadi. Ya. Allahumma la khaira illa khairuka dan seterusnya. Maksud la ilaha ghairuka apa artinya? La ma'budu bihaqqin siwaka. Tidak yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau Allah. Innama tiarah, sungguhnya tiarah ini tiarah yang terlarang ya. Innama tiarah itu sesungguhnya tiarah yang terlarang. Artinya tiarah yang bukan dari tiarah yang boleh, maknanya bukan. Tiarah yang dilarang itu adalah patokannya ma'amdoka. Ay mahamalaka 'alal mudhi fi ma aradta. Yani yang mendorongmu, membuatmu melanjutkan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya auradaka ay anil mudhi fihi, yani menahannya dari melanjutkan aktivitas. Itu tadi contohnya. Beli rumah enggak jadi gara-gara angka 13 tiarah. Atau safar enggak jadi berangkat. Kenapa? Karena ternyata pas di jalan dia ingat ini hari Rabu. Rabu akhir bulan Rajab lagi, Rabu Wekasan. Waduh, sial ini. Akhirnya balik lagi. Ini kena. Makanya pada zaman Rabu Wekasan itu dia adalah tatayur, dan ini kesyirikan. Lalu cara mencegahnya dengan berbuat bid'ah salat Rabu Wekasan atau dzikir Rabu Wekasan. Jadi campur antara syirik dan bid'ah Rabu Wekasan itu. Taib. Al-mana al-ijmali lil hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna tiyaratal manhiya anha walati hiya syirkun haqiqatuha wa dhabituha ma hamala al-insan 'ala al-mudhi fima aradahu. Jadi Nabi mengkabarkan bahwa tiarah yang dilarang itu, yang dia dihukumi syirik adalah hakikatnya dan dobitnya, patokannya adalah yang mendorong seseorang untuk melanjutkan apa yang dia inginkan, au raddahu anhu, atau meninggalkan, membatalkan dari aktivitasnya i'timadan 'alaiha, karena berpegang dengan keyakinan tiarah tadi. Fa idza radathu an hajatihi lati 'azama 'alaiha, apabila seseorang membatalkan dari hajatnya yang dia sudah tekadkan untuk melakukan, kairadati safar, seperti mau safar misalnya, wa nahwi dan yang lainnya, faqad walaja bab syirik, maka dia telah jatuh atau telah masuk kepada bab kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkul, dan dia tidak dan berlepas diri dari ketawakalan kepada Allah. Wa futiha ala nafsihi babul khauf, dan membuka pintu ketakutan bagi dirinya sendiri. Jadi merugikan diri sendiri, dia malah takut dia. Ya, harusnya hilangkan dengan tawakal. Wa maf'ulu hadis, maka makna hadis secara tersirat, anna man lam tasnih tiarah, bahwa orang yang dihalangi oleh tatayur, tidak dihalangi oleh tatayur, an azmihi, dari tekadnya, fa innaha la tadurruhu, berarti itu tidak masalah. Ya. Summa arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma tudfa bihi at-tiyaratu, lalu Nabi mengajarkan terhadap apa yang bisa mencegah perasaan tatayur minal adiyah, berupa doa, fima fihi i'timad 'ala Allah, di mana dalam doa itu ditekankan bergantung hanya kepada Allah, wal ikhlasu lahu fil ibadah, dan memurnikan kepada Allah dalam ibadah. Indah sekali kan doanya tadi. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha. Dan tidak ada, Masya Allah, la ilaha, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. La ilaha ghairuka. Keterkaitan dua hadis ini dengan bab, kok dua hadis, kenapa dua hadis? Ya tadi kan ada riwayat yang lain ya. Maka anna man lam anna fihima bayanan li haqiqati tiyara asyirkiyah. Bahwa dalam kedua hadis di atas adalah adanya penjelasan tentang hakikat tiarah dan hakikat tiarah yang mengandung kesyirikan. Ini apabila membuat aktivitas terhenti atau malah membuat aktivitas harus berjalan dengan sebab adanya tiarah tersebut. Adapun faedahnya yang pertama, anna tiara syirkun. Yang kedua, anna hakikat tiara asyirkiyah madafatil insan ilal amali biha. Hakikat tiara yang syirik adalah apa yang mendorong seseorang untuk bertindak. Mendorong untuk bertindak.
Atau sebaliknya tadi, yang mendorong seorang untuk berhenti atau membatalkan aktivitas. Ya. Sampai di kita kan banyak kejadian para jemaah, kalau mau nikah, maka biasanya dikumpulkan calon mempelai itu, ditanya lahirnya. Kalau memang tidak cocok, sampai batal nikahnya atau mungkin diundur waktunya karena ini tidak sesuai dengan tanggal wetonnya, biasanya gitu. Ini bentuk tatayur, ya. Sampai nggak jadi nikah atau sampai mengundur waktu, ini termasuk jatuh kepada at-tiyarah. 3, anna man lam yu'assir ala azmil insan min at-tasyaub falaysa bit-tiyarah. Berarti kalau tidak mempengaruhi kepada tekad seseorang, artinya dia mungkin punya perasaan tapi dia tidak selalu berjalan. Maka ini tidaklah termasuk disebut dengan at-tiyarah. Jadi tiyarah itu amalan hati memang, namun nanti dipraktekannya dilakukan nanti oleh anggota badannya. Yang keempat, ma'rifatu dzikrilladzi tudfa'u bihi at-tiyaratu anil qalbi wa hamiyatuhu lil muslim. Hadis menunjukkan apa? Kita mengetahui zikir yang dengan itu dicegah perasaan tiarah seseorang dalam hati atau dari hatinya. Wa hamiyatuhu lil muslim, dan pentingnya zikir ini bagi seorang muslim. Jadi ternyata segala sesuatu pada jamaah ada zikirnya, ada wiridnya dalam aktivitas kehidupan kita. Dari mulai kita makan, minum, masuk toilet, keluar toilet, mau tidur, hatta mau jima dengan istri, hatta dikir pagi, dikir petang, dikir keluar rumah, dikir masuk rumah. Subhanallah, ini semua sudah lengkap. Dan seandainya muslim mengamalkan ini, karena memang Al-Quran pun menyatakan dikir itu bukan diperintah dikir, tapi banyak. Wadkurullaha dikran katsira. Bagaimana orang yang disebut dikir yang katsira, yang banyak, yaitu yang melaksanakan dikir-dikir muqayyad. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, itu dikir muqayyad. Dan yang kedua dengan memperbanyak dikir-dikir mutlaknya. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kata Nabi, ahabul kalam ilallah arba'un. Ada 4 kalam yang dicintai Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Baik. Insyaallah kita masuk bab muwajjah fit tanjim, bab apa yang datang tentang ilmu perbintangan, ilmu nujum atau astrologi. Ilmu nujum ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh kalau ilmu perbintangan untuk menentukan musim-musim, menentukan arah-arah, ya. Sebelum adanya kompas kan dengan bintang. Bahkan bisa jadi wajib ilmu bintang ini. Ilmu perbintangan ini ketika untuk menetapkan arah kiblat, ketika tidak bisa ditetapkan kecuali dengan menggunakan ilmu perbintangan. Adapun yang syirik, yang haram, yang syirik, yang tidak boleh adalah ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan kejadian di muka bumi ini. Misalnya terjadi gerhana karena kematian bulan. Ini ilmu ta'sir namanya. Itu tidak boleh. Itu bagian daripada bentuk-bentuk ramalan-ramalan yang diharamkan. Jelasnya nanti insyaallah akan kita bahas. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.